Kembali di News Sore pemirsa, unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta ricuh. Beberapa demonstran diamankan polisi. Kericuhan terjadi antara demonstran penolak Formula E dengan polisi saat akan dibubarkan di depan gedung DPRD DKI Jakarta siang tadi. Massa yang menamakan diri Jakarta Bergerak menolak dibubarkan dan mencoba bertahan serta melawan. Beberapa demonstran akhirnya diamankan polisi karena dianggap sebagai provokator. Saya ditabrak dari belakang dan dipukulin itu sama mobil Raisa. Oleh mobil Raisa. Ya. Kemudian kami jalan loh, posisinya tidak ada berhenti sesuai kesepakatan. Kemudian saya berusaha melerai teman saya, tapi tiba-tiba saya dipukuli hampir satu regu polisi muda yang tidak punya alat. Demonstrasi menolak digelarnya Formula E ini dibubarkan polisi karena tidak memiliki izin dan digelar di tengah pandemi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Puspomat akan segera memeriksa Irdam 8 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilar terkait surat terbukanya kepada Kapolri. Brigjen Junior mengirim surat berisi pembelaan terhadap seorang Babinsa dalam perkara sengketa lahan. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat akan memanggil Irdam 8 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilar terkait dengan surat terbukanya yang ditujukan kepada Kapolri. Surat tersebut berisi protes kepada polisi yang memanggil seorang Babinsa karena membela seorang warga yang membeli konflik lahan di Tingkuluwane, Manado. Surat juga berisi protes karena adanya lansia miskin dan buta huruf yang ditangkap karena dilaporkan sebuah pengembang. Kesatuan di jajaran. Lansia ini disebut merupakan pemilik tanah yang diklaim telah direbut pengembang tersebut. Brigjen Junior menyayangkan Babinsa yang membela rakyat kecil justru dipanggil polisi. Nah, jangan sampai mengikuti apalagi hak rakyat itu dirampas. Ya, kita tidak mencampuri urusan hukum daripada domainnya apa katanya ya kepolisian punya itu. Tapi ya sesuai dengan programnya Kapolri, Bapak Kapolri, tolong Bapak Kapolri sesuai dengan presisi yang namanya kepanjangannya prediktif, ya, responsibilitas dan berkeadilan. Tolong rakyat itu. Kan tidak salah kan kalau Babinsa saya yang berdasarkan 8 wajib TNI harus mewajibkan mengatasi usaha-usaha, mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Puspomat akan memeriksa Brigjen Junior di Jakarta. Puspomat menduga pernyataan Junior tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Terima kasih. Jenazah Suster Gabriela Meilani, korban kekejaman KKB di Pegunungan Bintang, Papua, akhirnya tiba di Jayapura. Setelah 1 minggu proses evakuasi yang dramatis, jenazah Suster Gabriela telah berada di pelukan keluarga. Jenazah Suster Gabriela Meilani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di rumah duka di Jayapura, Papua. Setelah proses evakuasi yang panjang dan dramatis, jenazah Suster Gabriela akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Ibunda Suster Gabriela tak kuasa menahan tangis. Suster Gabriela merupakan salah satu tenaga kesehatan korban kekejian kelompok kriminal bersenjata yang menyerang sejumlah fasilitas umum, termasuk puskesmas tempat Suster Gabriela bekerja 13 September lalu. Evakuasi jenazah Suster Gabriela di jurang yang terjal juga berlangsung dramatis. Baku tembak sempat terjadi antara TNI dengan KKB saat jenazah Suster Gabriela hendak dievakuasi ke Papua. Seorang anggota TNI gugur dalam kontak tembak tersebut. Sangat
menyesal tentang keadaan tenaga nakes yang sedang meninggal, dan jenazahnya kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi karena di jurang, ketinggian jurang itu kurang lebih 500 meter ke dalamnya, sehingga untuk evakuasi jenazahnya masih belum bisa. Terus masyarakat bersama TNI Polri mengevakuasi, tetapi masih ada penghalang terus. Jenazah Suster Gabriela telah dikebumikan di pemakaman umum AB Pura siang tadi. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Sementara jenazah Pratu Ida Bagus Putu yang gugur dalam kontak tembak dengan KKB telah dievakuasi ke Jayapura. Sementara itu, petugas gabungan terus melakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar lokasi baku tembak. Jenazah Pratu Ida Bagus Putu, anggota TNI yang gugur dalam kontak tembak dengan KKB, dievakuasi menggunakan helikopter khusus dari TNI Angkatan Darat. Pratu Ida Bagus Putu gugur saat mengamankan proses evakuasi jenazah Suster Gabriela di Bandara Kiwi, Distrik Kiwi Rock, Pegunungan Bintang, Papua. Pasca kejadian ini, petugas langsung melakukan penyisiran di sekitar bandara. Dalam 2 minggu terakhir, aksi teror kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo kian meresahkan. 14 September lalu, sejumlah fasilitas umum mulai dari puskesmas, perumahan, hingga sekolah di Distrik Ohika, Kabupaten Pegunungan Bintang dirusak dan dibakar. Sehari sebelumnya pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di Distrik Kiwi Rock, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya Puskesmas Kiwi Rock. Akibat penyerangan ini, 1 orang tenaga kesehatan atas nama Gabriela Mailani meninggal dunia. Sementara 1 tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga kini masih hilang dan belum diketahui nasibnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran sebuah pusat perbelanjaan dan 4 kios yang berada di Jalan Cilandak KKU Pasar Minggu, Jakarta sudah mulai aman. Kebakaran yang terjadi sejak pukul 7 malam kemarin baru padam pukul 2 dini hari. Saat ini para petugas membenahi kabel listrik yang terbakar dari bangunan Pasar Swalayan seluas 50 x 25 meter. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan kerugian diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Besok, tim Puslap 4 Polri akan melaksanakan olah tempat kejadian perkara terkait kebakaran Pasar Swalayan selama 7 jam ini. Sebelumnya, petugas damkar mengerahkan sebanyak dam untuk mempercepat proses pemadaman api. Pasca banjir bandang di 2 kecamatan di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, warga mulai membersihkan rumah-rumah mereka. Puluhan rumah warga rusak akibat bencana tersebut. Dibantu alat berat, puing-puing dan sisa lumpur akibat banjir di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dibersihkan. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Ratahan dan Ratahan Timur ini merusak 50 rumah. Bahkan 6 rumah hanyut dan 1 warga dinyatakan hilang. Gubernur Sulawesi Utara meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir. Selain melihat kondisi langsung rumah dan infrastruktur yang rusak, Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada warga. Sementara kita bawa kebutuhan sembako dulu, ya kan? Sembako dulu untuk penanganan sementara, baru selanjutnya kita lakukan perbaikan infrastruktur. Banyak, makanya saya menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di lereng-lereng bukit maupun bantaran-bantaran sungai lebih berhati-hati untuk mengantisipasi kondisi alam yang saat ini terjadi perubahan yang kita tidak sangka-sangka, ya. Warga korban banjir kini masih mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terdampak. Warga berharap pemerintah secepatnya memberikan bantuan dengan membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak. Dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Andi Merianur bersama Kepala BPBD Kolaka Timur dibawa ke Jakarta usai diperiksa KPK selama 12 jam. Bupati bersama Kepala BPBD dan 4 staf terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK kemarin di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Usai menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik KPK di ruangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara selama 12 jam, Andi Merianur, Bupati Kolaka Timur dan Kepala BPBD dibawa ke Jakarta. Bupati bersama Kepala BPBD dan 4 staf berangkat ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK di Jakarta. Dikatakan bahwa benar yang diperiksa adalah Bupati Kolaka Timur beserta 5 orang stafnya. Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara kemarin malam. KPK belum merilis kasus operasi tangkap tangan ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Seorang perempuan menangis saat terjaring operasi patuh jaya di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia ditilang karena mengambil jalur cepat dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Perempuan ini menangis saat diberhentikan polisi karena menerobos lajur cepat. Saat ditanya kelengkapan surat-surat, perempuan ini ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Polisi langsung menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait kesalahan yang dibuat oleh pengendara ini. Karena menerobos jalur cepat dan tak punya SIM, ia pun mendapatkan sanksi tilang. Operasi Patuh Jaya ini digelar Satlantas Polres Jakarta Pusat sejak Senin dan hingga Rabu siang. Lebih dari 500 kendaraan mendapatkan sanksi tilang, baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah kendaraan yang tidak dapat menunjukkan STNK terpaksa diangkut sebagai barang bukti oleh petugas. Setelah sempat heboh Sunda Empire, kini muncul kerajaan Angling Dharma yang menggegerkan warga Pandeglang, Banten. iNews sore segera kembali.